Ini hal yang simpel banget, bahkan bisa dibilang konyol, atau kadang bisa dibilang bodoh juga. Tapi lu tau gak sih ternyata banyak banget seller di TikTok nih, yang tokonya ada pelanggaran gara-gara kayak gini. Nah, jadi buat kalian nih kalau aduh gue karena kayak gini, gimana sih cara solusi? Gue bakal bahas juga solusinya, gue bakal bahas juga preventifnya. Tapi coba deh lu cek, kasih tahu gue ini lu lagi ngalamin apa enggak. Tapi sebelum kita bahas secara detail, buat kalian baru nonton, jangan lupa lu klik tombol subscribe-nya dan aktifin lonceng notifikasinya ya. Jadi gini, apa aja sih hal simpel yang menghancurkan? Gak menghancurkan banget sih, cuman ya kesel aja gitu. Satu, jangan sampai telat kirim. Nah, ini nih sering banyak. Mungkin gini sih, kita udah ngerti sellernya. Oke, lu dapat order harus kirim. Sebelum jam 3 udah harus kirim. Tapi kadang kan admin kita tuh suka rese ya. Bukan rese sih. Entah males, entah aduh, gue udah packing. Ada lagi. Terus dilihat jam 2:59. Aman kali ya dikirim besok? Boleh kali ya? Iya, boleh pala lo. Toko gue kena pelanggaran, Joy. Ini jujur, gue pernah ngalamin. Gue mau tanya, kalian pernah ngalamin? Mungkin ada nih yang pernah ngalamin kayak gini. Jadi kayak telat kirim yang gara-gara itu. Atau gini, kita udah ngirim. Anjirnya ekspedisinya rese, kagak di scan. Dan gara-gara kagak di scan itu, toko gue kena. Malah gini, yang lebih unik adalah gue pernah ngalamin ceritanya. Kita kirim orderan. Terus udah gitu, waktu itu kita kirim, kita pakai printer thermal, tapi kayaknya printernya waktu itu lagi ada masalah deh. Jadi kayak agak kurang jelas gitu loh. Kan pernah yang ada ngalamin kayak gitu ya. Pas order, dibilangin banyak juga nggak, cuma 50-an. 50-an di drop dari jam 7 malam. Terus admin gue tuh kita udah bilang, lu tungguin harus sampai di scan. Oh si admin itu, ya udah nanti di scan ya ayah. Dibener kan gitu. Iya pasti di scan. Jam 8. Jam 9, jam 10, jam 11, kenapa belum update? Panik dong. Ini gue panik, ditelepon tuh si ekspedisi X gitu ya, yang kita juga udah anjir, ini udah ini banget gitu, kesel banget. Terus udah gitu tau gak apa? Dia bilang gini, makanya bu pakai printer tuh yang bagus, gini gitu, ini kan nggak bisa di scan. Itu kerjain aja, kenapa sih? Ini kan saya butuh gini. Iya kita lagi penuh, tungguin aja lain, saya cepet-cepet dulu. Dan lo kebayang gak sih? Jadi 10 menit itu debat, bini gue debat sama si admin ekspedisi. Waktu itu saya kesalnya waktu itu sebenarnya kalau jahat ya itu tinggal direkam, diviralin, anjing lo gitu kan, bener nggak? Brengsek banget lo gitu kan, bener nggak? Nah waktu itu masih enggak, udah gitu 10 menit bini gue debat, akhirnya udah saya kerjain sekarang. Kita tungguin 10 menit kemudian dia udah selesai nge-input manual. Terus kita tuh kayak what the fuck gitu ya. Lu buang waktu gua 10 menit buat debat. Sedangkan harusnya kalau lu kerjain itu cuma 10 menit waktu lu, yang artinya ya begitulah ya. Mungkin karena itulah dia jadi admin gitu ya. Nah, yang kedua, bales ulasan. Nah, jangan sampai nih ulasan yang lu bales itu yang bagus doang. Yang minta satu kalau gak dibales. Nah, karena kenapa? Yang lebih penting sebenarnya itu adalah minta satu, minta 5 mereka puas kok. Yang bintang 1 itu perlu lo handle, lo perlu chat, kenapa, ada nggak sesuatu yang bisa dilakukan gitu kan ya. Dan kalau bisa jangan pakai emosi gitu kan, lo baik-baikin, dirubah buat bintang 1 jadi bintang 5 gitu. Karena itu adalah yang penting. Karena gini, kita pernah nge-handle satu klien di satu toko e-commerce, dia tuh cara ngebalas bintang 1 dimarah-marahin dan hasilnya konversi tokonya jelek banget. Nah terus yang ketiga, kalau dapat ulasan bintang 1, nah ini yang dijadiin evaluasi. Salahnya di mana? Apakah salah produk lu? Apakah salah konsumennya? Atau salah di pelayanan lu? Atau apa? Ini yang harus kita jadiin feedback supaya kita nggak ngalamin itu lagi. Contoh, ini gue ada cerita nih. Jadi waktu pas kapan gue ada acara sama TikTok di kantor TikTok, kita lagi ngebahas tentang gimana caranya buat bikin toko lebih rame. Waktu itu ada satu audiens nanya, dan lu tau nggak pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah dia nanya seperti ini, kenapa ya di TikTok tuh gimana caranya buat mengurangi bintang 1 ya? Gue kasih beberapa tips kan, misalnya kayak gitu. Tapi tetap aja kita udah lakuin itu, ada aja bintang 1-nya. Kalau gini, berarti kan dia bintang 1 tetap banyak nih, dan itu bikin poin dia masalah. Dan di sini, gue sebenarnya pengen jawab gitu kayak, itu tuh kalau gitu tuh masalah emang toko lu jelek gitu kan, bener ya, produk lu jelek. Tapi kan gue nggak enak ngomong kayak gitu. Untungnya ada satu audiens lain yang dia boleh nggak saya jawab gitu, dia menjawabin, kita juga ngalamin gitu kan. Dia cerita kalau bapak terus mengalami berarti adalah masalah kualitas, yang kalau kualitas lu perbaiki sendiri, bener nggak? Nah terus apa lagi nih yang berikutnya,
Ini juga hal simpel tapi bisa bikin pelanggaran dan fatal. Ketika kalian jual produk dan produk tersebut ada expired, nah produk suplemen, produk minuman, lu perlu selalu update. Karena gini, contoh gini, kita punya batch pertama, order pertama 100, expirednya 2026. Ini 100 sudah habis, lu ada order stok baru, batch baru. Ini kan sudah berubah, bener nggak? Nah, ini harus lu update. Kalau nanti orang juga ngeliat, wah, ini udah mau expired nih, dan TikToknya juga nggak akan mempromosikan produk kalian karena dianggap sudah mau expired. Padahal batch-nya sudah diganti. Nah, yang berikutnya, ada lagi nih yang jadi masalah. Itu ketika kalian mempercayakan 100% sama admin. Jangan kalian, gue juga pernah kena kok. Contoh, salah satu toko gue, ada yang tahu pas gue cek, anjir kena pelanggaran nih di Shopee, kenapa kena? Gitu ya, ada yang kena di sini. Gara-gara ternyata si pembeli nge-request pembatalan. Diterima lagi sama admin gue. Terus ditanya, kenapa lu terima? Iya, dia mau ganti alamat katanya. Terus dia ganti nggak? Enggak. Ya terus apa yang lu terima? Bener nggak? Ya kan, maksudnya kan ada beberapa hal yang harusnya tuh bisa tidak terjadi, tapi ya itulah dia gitu loh. Jadi kadang kita harus pantauin, ngecekin gitu kan. Memang kita bukan ngecekin setiap saat sih, tapi ngecekin jangan sampai ada hal-hal yang kurang gitu ya. Ketika ada hal-hal yang kurang, nah inilah yang perlu lo pelajari gitu ya. Nah buat kalian misalnya nih, oke, lo pengen tahu gimana caranya biar rame di TikTok Shop kalian gitu ya. Nah, kebenaran tanggal 15 Maret nanti gue ada kerjasama dengan TikTok, kita bikin acara iftar bukber sama TikTok gitu ya. Kita bakal spill juga gimana caranya buat toko kalian lebih rame di TikTok. Acaranya di Bandung, dan acaranya bisa dibilang gratis karena lu bayar 500.000 itu buat komitmen fee, ditukar sama saldo iklan buat nyasin saldo iklan kalian, iklan toko kalian sendiri. Kurang apa lagi coba. Nah tapi karena ini terbatas, makanya buat lo yang mau mendingan lo cepet-cepet booking, karena kalau stoknya udah habis ya udah nggak bisa tambah lagi kan, bener nggak? Nah itu dia beberapa hal simpel yang kadang sering kelewat. Nah, kasih tahu gua kalau kalian ada pertanyaan seputar e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, TikTok Shop dan lain sebagainya, tulis di komen. Jangan lupa buat like dan share ke teman-teman yang lain.